ketemu lagi bersamaku Mama Sabet di sini. Lagi dan lagi ya, aku akan share lagi keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi Bunda, ceritanya ini adalah kegiatan aku di pagi hari ya. Pagi ini tuh aku bangun sekitaran jam 5 subuh, masih kurang sih, belum sampai jam 5. Ini aku bangun cepet karena tadinya aku pikir Pak Su itu masih masuk di si pagi ya. Dan setelah aku selesai masak sarapan, masak bekal suami, ternyata Bunda, dia nggak kasih tahu, aku kelupaan kalau ternyata dia itu si paginya udah selesai. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena Pak Su aku pikir tadi masuk pagi, ternyata hari ini tuh pekerjaan aku jadi cepat selesai. Dan pastinya ada yang aku ini ya, aku konteni. Seperti biasa tadinya kalau aku mau buat video untuk keseharian aku, biasanya aku tuh bangun pagi itu aku cepetin ya dari biasanya. Tapi karena pagi ini tuh ternyata aku kena prank sama Pak Su, ya udahlah nggak apa-apa, setidaknya pekerjaan aku tuh udah ini ya, udah selesai. Walaupun sebenarnya aku itu kayak nggak tahu ya pagi-pagi kalau misalkan udah selesai masak, mau sapu-sapu halaman atau buka pintu ini jendela, itu belum bisa karena di tempat aku itu kalau pagi-pagi jam sekitaran jam 6 ini tuh banyak banget nyamuk ya. Jadi aktivitasnya itu harus di dalam rumah aja dulu karena nanti kalau pintu atau jendela dibuka, nyamuknya itu bakalan gerombolan gitu ya Bunda datang. Dan seperti biasa setelah aku udah cokkan nasi, selanjutnya kita akan memasak lauk pauk. Di sini aku pagi-pagi tadi belum ini ya, belum cairkan ikan yang dari freezer. Di sini langsung aja mau aku pilih-pilih kira-kira aku pagi itu mau masak lauk apa ya. Nah, di sini tuh ternyata aku beli kemarin tuh serai ya. Jadi aku rencananya mau masak serai aja. Mau aku sambal ditambahkan ini loh Bunda. Kemarin kan aku beli kacang tanah kan. Enak banget sih kalau kacang-kacangan itu dicampur ke lauk apa aja, ikan asin, ikan teri, pokoknya itu super multifungsi banget ya. Makanya aku beli kemarin stoknya. Dan karena 1 minggu ini tuh aku skip sayur sawi pahit, jadi pagi ini tuh aku mau masak sawi pahit aja. Karena Bunda, seminggu yang lalu itu aku sama sekali nggak ada belanja sawi ya, makanya kayak gimana, kayak kangen aja gitu. Apalagi menu yang satu ini adalah menu favorit di rumah. Nah, kemarin aku beli sawi itu lumayan banyak ya, dan kebetulan juga ini pokoknya per tunas gitu, kayak lumayan kecil. Jadi aku lebih suka sih Bunda sebenarnya kalau sayurnya itu model kayak gini, lebih gampang aja gitu untuk buat porsi sekali masak. Dan di sini sebelum aku potong-potong seperti biasa ya, ini mau kita cuci dulu karena nanti kalau dipotong-potong dulu kayak ribet aja gitu untuk bersihkannya, mana tahu kan ada ulet atau yang lain. Jadi lebih baik kita ini dulu ya, kita cuci baru dipotong-potong. Jangan lupa cara andalan aku supaya sawinya nanti tetap hijau, tetap segar. Seperti biasa ya, waktu pembilasan kedua ditambahkan garam sedikit supaya nanti tetap hijau dan pastinya lebih kelihatan segar ya. Di sini seperti biasa juga aku potong-potongnya itu tidak kecil-kecil ya. Aku potongnya tuh kayak gini aja sih Bunda, potong 2 lebar-lebar gitu. Terus nanti kalau di bagian batangnya itu aku belah 2 kayak gini supaya nanti kayak ada ini ya, keras-kerasnya gitu, jangan terlampau lembek. Oh ya Bunda, siapa di sini yang sama seperti aku lebih suka tulangnya daripada daunnya? Kalau aku lebih suka tulangnya ya Bunda, tapi kalau Pak Su dia lebih lebih suka sama daunnya. Kalau tulang-tulangnya itu mau dilalap agak sedikit mentah juga enak banget ya. Tapi kalau agak lembekan gitu aku nggak suka sih Bunda ya, lebih suka ada kayak keras-kerasnya gitu, lebih ini aja ya, lebih nikmat. Nah, udah selesai dipotong-potong, selanjutnya di sini karena mau aku bening-bening aja. Seperti biasa, simple aja ya, menggunakan bawang merah, bawang putih dan ditambahkan sedikit irisan jahe. Kalau aku sih kalau untuk ini ya, untuk bawang merahnya ini karena lagi murah, biasanya aku banyakin gitu ya Bunda supaya nanti lebih wangi ya. Tapi kalau misalkan harga bawang merah lagi naik atau normal, aku sih kayak gimana ya, pokoknya pakai secukupnya aja. Cuman karena 1 bulan ini tuh harga bawang merah sedikit murah dan
memang murah sih bunda ya di tempat aku ya. Dan di sini aku biasanya menggunakan bawang merah itu diiris-iris agak dibanyakin supaya lebih aromanya terasa aja. Oke, di sini setelah aku rencananya mau dibening-bening aja sayurnya. Di sini bahannya tadi ketiga itu aja ya, bawang merah, bawang putih dan juga sedikit irisan jahe. Tadi jahenya itu irisannya agak aku banyakin ya supaya lebih hangat aja nanti kuahnya. Terus di sini nanti jahenya juga nggak ikut aku goreng loh bunda, cuman di ini aja setelah masuk air baru aku masukin. Di sini aku gongseng-gongseng, aku goreng-goreng kayak gini sampai aromanya wangi dan sedikit kecoklatan ya. Aku sekarang tuh lebih suka kayak sedikit kecoklatan karena lebih aromanya terasa aja gitu ya. Nah, di sini juga airnya aku tambahkan secukupnya aja, nggak terlampau banyak seperti biasa. Lalu langsung aja aku tambahkan seperti biasa ya, nggak ribet, simple aja, cuma garam dan juga sedikit kaldu. Lalu aku aduk-aduk gini, kalau udah mendidih kayak gini langsung aja aku tambahkan sayurnya. Di sini sayurnya langsung aja ya, semua aku masakkan, nggak diduluankan tulang ataupun daunnya. Di sini sekalian aja sekaligus semua karena ini sebentar aja sih untuk ditutup dulu gitu menggunakan tutup bunda, pokoknya tutupnya lah intinya ya. Sebelum aku tutup di sini aku aduk-aduk dulu supaya merata semua. Lalu aku tutup sebentar bunda dan menunggu ininya masak. Aku mau juga selesaikan. Tadi kan ini ikannya belum dinginnya itu belum keluar semua ya, dan di sini udah keluar semua. Lalu aku tambahkan satu ini ya, perasan jeruk nipis supaya aroma amisnya itu berkurang ataupun hilang. Di sini siapa tim yang selalu menggunakan perasan jeruk nipis kayak gini bunda? Kalau aku sih kayak wajib gitu ya, karena kalau nggak pakai nanti aroma amisnya itu terasa ya. Dan gak terasa nih setelah beberapa menit udah layu aja. Biasanya kalau udah layu kayak gini aku langsung angkat ya, gak perlu lama supaya tulang daunnya itu kayak terasa aja, gak terlampau lembek gitu loh bunda, karena aku tadi kan sukanya tim yang agak ada keres-keresnya gitu. Di sini aku udah koreksi rasa dan udah pas sesuai yang aku mau ya, seperti biasa. Lalu langsung aja bunda diangkat, nggak perlu lama-lama ya masaknya supaya juga ini tuh lebih kelihatan segar dan juga tetap hijau ya daunnya. Sebenarnya kalau sayur daun-daunan kayak gini bunda, kalau dimasak itu nggak perlu lama banget ya. Apalagi juga ini tuh termasuk kayak sayuran lalapan ya. Nggak dimasak juga enak, cuman tergantung selera ya. Karena kan nggak semua orang seleranya itu sama. Tapi kalau aku sendiri untuk dijadikan lalapan mentah gitu sih nggak doyan ya. Lebih doyannya itu dimasak sebentar, lebih aman aja gitu bunda. Terus lidahnya juga lebih masuk kayak gini. Oke, di sini udah selesai masak sayur. Selanjutnya kita mau masak ikan ya. Lauknya di sini tadi ikan ini ya, bukan ikan sere. Ternyata bunda aku salah ngomong ya. Ini tuh ikan gembung yang kemarin aku beli. Seperti biasa supaya aman dari cipratan minyak, aku tambahkan sedikit tepung terigu supaya nggak bandel ya bunda, nggak lompat-lompat dan juga buat kesal. Ini tuh andalan banget supaya aman dalam goreng-menggoreng. Dan nanti di sini juga aku mau tambahkan sedikit teri nasi ya supaya lebih enak. Terus juga nanti aku tambahkan sedikit kacang tanah. Karena memang kemarin aku rencana belinya itu memang mau aku jadikan kayak tambah-tambahannya gitu loh bunda. Aku tuh suka banget kalau ikan-ikan itu kayak ada campur-campurannya, mau ditambahi terong atau tempe, tahu. Pokoknya untuk tambah-tambahnya gitu aku suka sih. Di rumahku itu lumayan doyan. Nggak tahu kenapa ya bunda, kalau ibu rumah tangga itu kalau misalkan kita mengerjakan salah satunya nggak selesai, pasti tangan ini selalu aja ya kan, nggak bisa diam. Kayak aku sekarang ini kalau misalkan belum ada yang mau dikerjakan, lanjut aja lap-lap atau apalah semacamnya ya. Yang penting jangan diam, karena aku sendiri kalau misalkan pagi-pagi masak, tipikal orang yang nggak bisa ngerjakan satu gitu ya bunda. Pokoknya kalau satu belum selesai ya dikerjakan lagi mana yang bisa dikerjakan supaya cepat siap gitu loh bunda. Apalagi kalau misalkan kita itu punya anak kecil kan, pasti kalian paham banget gimana caranya
supaya kayak kerjaan itu cepat selesai, walaupun dalam menit yang sama harus bisa mengerjakannya itu beberapa gitu. Nah, ini gak terasa ya, ikannya udah matang. Selanjutnya aku mau goreng lagi. Tadi kan aku bilang mau aku campurkan kacang tanah kan. Di sini aku goreng sedikit aja sih, nggak banyak, karena kan cuman untuk campurannya aja. Di sini gorengnya itu karena tadi minyaknya udah panas, sebentar aja ya, jangan lama, takutnya nanti gosong dan agak pahit gitu. Di sini aku gongseng-gongseng udah ya, langsung matikan kompor karena minyaknya tadi udah panas. Di sini kelihatan di kamera kayak gosong gitu ya Bunda, tapi aslinya nggak gosong ya. Ini tuh bagus, masih kelihatan agak kuning-kuning gitu ya, nggak gelap banget warnanya. Nah, kalau udah selesai kayak gini, lanjut aku tambahkan lagi tepung andalan supaya aman minyaknya. Lalu aku masukkan ini ikan teri nasinya sedikit aja ya. Sebenarnya ini tuh teri nasinya stok yang minggu lalu ya Bunda, karena minggu ini aku nggak ada sama sekali beli ikan bagian yang ini yang kering, karena masih ada stoknya di kulkas. Makanya aku kemarin beli ikannya itu cuma ikan basah aja, karena stoknya masih ada di kulkas bagian ikan kering. Ini juga aku gorengnya sebentar aja, nggak terlampau kecoklatan. Kalau udah langsung diangkat aja Bunda, supaya nanti nggak terlampau coklat ya, karena minyaknya kan masih panas. Oh ya, sambil aku di sini mau selesaikan masak-masak aku mau sapa nih buat Bunda yang pertama kali baru bergabung di video aku, yang baru pertama kali mampir di channel aku ucapkan terima kasih banyak ya Bunda. Semoga kalian selalu support dan selalu dukung aku, dan tentunya jangan lupa ya Bunda selalu support aku dengan di like, share, dan juga di subscribe, supaya aku tuh lebih semangat dan tentunya supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan di sini Bunda tadi malam aku banyakin sambalnya ya waktu masak untuk masa malam. Sambalnya ini tuh sih udah ini ya, udah aku goreng dulu tadi malam. Cuman di sini aku panaskan lagi supaya aman ya, supaya nggak basi, nggak cepat basi. Terus di sini kalau udah agak dinginan sambalnya baru Bunda ya aku tambahkan. Tujuannya sih supaya nanti kacangnya itu nggak terlampau lembek ya, karena kan posisinya kalau panas-panas gitu sambalnya kayak melempem ya Bunda ya, kayak nggak gurih, nggak garing gitu ya. Jadi kalau misalkan supaya garing ya didinginkan dulu sedikit sambalnya. Nah, udah set, udah masak, udah jadi ya, udah selesai bagian memasak. Tadi tuh aku sempat ini kan ya, tenggekkan air minum. Sebenarnya ini air minumnya sedikit aja sih untuk diisi termos aja. Nah Bunda, ini udah masak aja ya sarapan hari ini. Jadi menunya untuk sarapan pagi ini tuh ini aja ya Bunda, sambal apa sih campur-campur kayak gini. Dan di sini udah menyusul aja, air minumnya udah mendidih, langsung mau aku masukkan ke termos ya. Pagi-pagi gini enak banget ya Bunda kalau minum air hangat, apalagi posisi tenggorokan itu gatal. Karena nggak tahu kenapa ya, 2 minggu ini tuh batuk pilek aku itu kayak sembuh balik lagi, sembuh balik lagi. Nggak tahu kenapa ya, biasanya kalau udah sembuh ya udah kayaknya udah selesai gitu. Cuman ini nggak tahu kenapa kayak gimana ya, nggak mau sembuh total, kayak bolak-balik gitu. Padahal sih udah dikasih obat ya Bunda ya. Dan karena masak sarapan udah selesai, selanjutnya kita mau cari lagi kerjaan apa ya kira-kira yang bisa dikerjakan pagi ini. Ini aku mau buka-buka gorden aja dulu ya supaya kelihatan cerah dari luar. Dan di sini mau sambil-sambil dirapikan ini anduk yang asal diletak, siapa lagi kalau bukan kerjaan Pak Su. Dan seperti biasa di sini mau dirapikan dulu ya anduk yang asal diletak sama Pak Su. Rasanya mungkin kayak kurang lengkap aja gitu kalau nggak asal letak kan. Selanjutnya di sini aku mau rapikan dulu bagian tadi malam yang dia berantakin sama anak-anak. Kalian bisa lihat ya Bunda, ini tuh masih satu ruangan ya, belum ruangan yang lain. Bunda-bunda yang punya anak kecil pasti paham banget ya yang aku maksud. Kalau nggak aku jelasin kayaknya udah ngerti banget gimana yang aku rasakan sekarang. Nah di sini mereka itu kalau main-main itu nggak pilih-pilih ya Bunda, semua gitu ya dia berantakin, diangkat dari dalam kamar, dibawa keluar. Ya pokoknya nikmat banget ya Bunda, ini aja ya dinikmati. Pokoknya jangan dibawa pusing, kalau nggak nanti yang ada kita tuh bakalan stres gitu ya. Oke Bunda, sebelum anak-anak bangun di sini aku mau sapu-sapu dulu ya. Tapi di sini video aku aktivitasnya sampai di sini dulu. Aku ucapkan terima kasih karena kalian udah ikuti aktivitas aku pagi ini. Jangan lupa ya Bunda selalu support aku dengan di like, share, dan juga subscribe-nya. Dan kita ketemu lagi ya Bunda di vlog selanjutnya. Terima kasih.